Dalam beberapa hari ke depan, saya akan bertahan hidup di hutan ini dengan peralatan seadanya, tanpa membawa makanan dan hanya mengandalkan apa yang disediakan oleh alam. Semua keseruan menjadi satu dalam video ini, mulai dari membuat shelter, mengenali tumbuhan yang aman untuk dikonsumsi, memasang pancing sidat, belajar cara mengawetkan stok makanan, serta menemukan buah yang rasanya super nikmat. Tidak hanya keseruan, beberapa musibah serta hal yang tak diinginkan juga menjadi bagian dalam petualangan kali ini, menjadi pembelajaran serta pengalaman yang tak terlupakan. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan bertahan hidup di hutan ini dengan peralatan seadanya tanpa membawa makanan apapun. Yang artinya saya hanya bisa makan dan minum dari apa yang disediakan oleh alam. Soal berapa hari, saya juga tidak tahu. Yang pasti videonya akan berakhir sampai di mana saya sudah tidak sanggup lagi untuk survive. Oke, sekarang kita akan cari lokasi yang aman untuk membuat shelter. Oke, teman-teman. Sepertinya saya akan membangun shelter di sini. Kita lihat dulu di bagian atas. Oke, aman teman-teman. Kita akan buat shelter di sini. Terlebih dahulu saya akan bersihkan lokasinya. Jadi di sini saya bawa golok, teman-teman. Oh, seperti ini akan berguna teman-teman. Setelah membersihkan lokasi, lanjut saya mencari bahan untuk membuat shelter. Dan tiba-tiba ada suara tangisan teman-teman. Mungkin setan-setan yang ada di sini membaca tulisan yang ada di baju saya. Oke, jadi di sini saya akan mengumpulkan 4 batang kayu yang bercabang seperti ini untuk membuat shelter, sama seperti di video saya sebelumnya. Oke. Setelah terkumpul, lanjut saya meruncingkannya satu persatu, kemudian menancapkannya ke tanah seperti ini. Setelah semua tiang sudah tertancap, lanjut saya mencari kayu untuk penyangga alas shelternya. Di sini saya menemukan 2 batang bambu yang terbawa arus sungai. Karena kebetulan di pinggiran sungai lumayan banyak pohon tumbang, dampak dari banjir beberapa bulan yang lalu. Jadi semua bahan yang saya gunakan untuk membuat shelternya itu dari pohon-pohon yang sudah tumbang. Kecuali bambu ini, di sini saya akan mengambil 1 batang untuk dijadikan alas shelternya, sekaligus sebagai tempat penyimpanan air. Dan di lokasi ini saya menemukan pohon palem yang akibat banjir kondisinya miring seperti ini.
Saya akan mengambil umbutnya untuk persediaan makan malam sebentar. Nah, ini dia umbutnya. Dan di sini saya juga sekalian mengambil tangkai-tangkai pohon palemnya. Lanjut, saya memotong-motong bambunya dengan ukuran yang sama seperti ini untuk dijadikan alas. Karena bambu saga tidak cukup, di sini saya akan mengambil pohon tumbang ini untuk juga dijadikan alas. Ya, kurang lebih seperti ini alas shelternya. Untuk lebih kuatnya, saya menambahkannya pasak di semua sisi seperti ini. Dan untuk barang yang saya bawa, ada satu baju, sarung, dan jimat anti setan. Satu lampu lentera, powerbank dan baterai, satu nesting, alat pancing, flashlight, headlamp. Ini sedikit curang, tapi saya harus membawa kopi ini. Begitupun dengan ini. Sekarang saya akan lanjut untuk membuat atap shelternya. Di sini saya menggunakan flashlight ukuran 2x3. Untuk lebih rapinya, saya menambahkannya tiang di setiap sisi flashlightnya seperti ini. Kemudian mengikatnya dengan tali seperti ini. Nah, semua sisi flashlight sudah terikat seperti ini. Oke, teman-teman. Shelternya seperti ini. Sekarang sudah menunjukkan pukul 3 sore. Setelah bersih-bersih, lanjut mengambil persediaan air sekalian mengerjakan umbut yang akan kita masak malam ini. Dan lanjut mencari cacing untuk dijadikan umpan sidat. Setelah cacingnya dapat, saya langsung turun ke sungai untuk memasang pancingnya. Sidat biasanya bersembunyi di bawah batu besar, dan entah kenapa saya cukup yakin di bawah sana ada sidat. Pancing pertama saya pasang di sini, sementara pancing kedua saya pasang di lokasi ini.
Dan setelah semua pancing sudah terpasang, saya kembali ke shelter dan lanjut membuat perapian. Nah, seperti ini. Saatnya mencari kayu bakar. Seperti yang saya katakan tadi, banyak pohon tumbang maupun dahan-dahan pohon yang terbawa banjir di pinggiran sungai. Jadi untuk kayu bakar cukup mudah ditemukan. Untuk malam ini, kayu bakar ini sudah cukup. Dan di sini saya juga membawa gergaji kecil yang lupa saya perlihatkan di awal video. Untuk memudahkan kayunya terbakar, saya memotong-motongnya seperti ini. Lalu membuat serbuk yang mudah terbakar seperti ini. Sembari menunggu umbutnya matang, saya akan turun ke sungai untuk bersih-bersih sekalian mengganti pakaian. Umbutnya sudah matang, waktunya untuk makan. Oke teman-teman, mantap. Pukul setengah 9 malam, setelah sebat, saya akan langsung tidur supaya besok saya bisa bangun pagi. Kita bisa langsung cek pancingnya, dan ya semoga saja besok kita bisa makan sidat. Apakah di sana ada setan? Hari kedua di hutan ini diawali dengan pagi yang syahdu bersama dengan merdu kicauan burung. Karena saya hanya membawa 2 baju, jadi sebelum beraktivitas saya akan mengganti pakaian terlebih dahulu. 1 baju untuk beraktivitas dan satunya lagi untuk tidur. Karena setelah ini saya akan turun ke sungai untuk melihat pancingnya, jadi saya melepas bagian bawah celana saya seperti ini dan mengubahnya menjadi celana pendek. Untuk teman-teman yang tertarik dengan celana yang saya pakai ini, silahkan. Tapi sebelum turun ke sungai, terlebih dahulu saya akan membuat kursi dengan cara yang sangat sederhana, yang tentunya kalian semua juga bisa. Nah, sekarang kursinya sudah jadi. Untuk ketahanannya tergantung dari ikatan yang kita buat. Setelah kursinya jadi, sekarang saya akan menyalakan api untuk membuat ramuan penghilang kantuk. Sembari menunggu airnya matang, di sini saya membuat gelas dari bambu seperti ini. Nah, ini dia ramuannya. Setelah sang kopi menaklukkan rasa kantuk, sekarang waktunya turun ke sungai untuk melihat pancingnya.
Oke teman-teman, kalian bisa lihat itu dia pancingnya dapat. Benar dugaan saya kalau di bawah lubang ini ada sidat. Oke, kita amankan dulu. Oke, mantap. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat sidat. Oke, pancing kedua pancing kedua kosong, umpannya juga habis, dan kalian bisa lihat sidatnya terlihat sangat-sangat gembira masuk YouTube. Agar sidatnya tidak terlalu bahagia, sekarang saya akan memberinya jutsu rahasia. Untuk adegan kali ini kita skip saja teman-teman karena ini cukup kekerasan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hasilnya. Jujur, ini memakan waktu lumayan banyak untuk memotong-motong sidatnya seperti ini. Karena sidatnya licin dan ditambah golok saya sudah mulai tumpul. Sekarang saya akan mengumpulkan kayu untuk membakar sidatnya. Kalian bisa lihat cuacanya sedikit mulai mendung. Setelah mengumpulkan kayu bakar, tiba-tiba turun hujan. Sekarang saya akan membuat atap untuk perapiannya. Namun lagi-lagi turun hujan yang sangat deras dan ini berlangsung lumayan lama. Membuat saya berteduh sejenak di dalam shelter. Lalu kemudian memutuskan melanjutkan pengerjaan atap perapiannya. Nah, di sini saya berniat memindahkan perapiannya ke samping agar tidak menghalangi akses masuk ke shelter. Untuk atap perapiannya di sini saya menggunakan daun palem seperti ini. Dan ya, kurang lebih seperti ini jadinya. Lanjut saya membelah-belah kayunya seperti ini untuk menyalakan apinya. Dan lagi-lagi kondisi cuaca berubah menjadi sangat-sangat mendung seperti ini. Agar lebih bisa menahan hujan, saya menambahkan daun yang lebar di bagian atapnya seperti ini. Lalu menumpuknya kembali dengan daun palem. Setelah perapiannya jadi, lanjut saya membuat alat pemanggang seperti ini, dan lagi-lagi turun hujan. Nah, ini kayu yang saya katakan di awal akan berguna. Sekarang sudah benar-benar berguna.
HP yang saya pakai rekam sisa 20%, dan ya saya akan charger terlebih dahulu. Ini baru ada kesempatan merekam. Sebenarnya saya sudah habis satu potong seperti ini, tapi karena handphone saya lowbat dan entah kenapa mungkin terkena hujan, chargerannya basah, jadi cas ke powerbank ke HP itu tidak masuk teman-teman. Ini saya makan sepotong sidatnya, sepotongnya lagi belum matang, dan sisanya saya asapi seperti ini agar bisa awet sehingga besok masih bisa dimakan. Daging sidatnya itu teman-teman sangat enak. Oh, apinya membesar teman-teman. Ini saya sengaja kecilkan apinya saya teman-teman ya. Woi, karena yang saya butuhkan hanya asapnya teman-teman. Ini mungkin sehabis makan sidat ini saya akan tutupi semua sisinya agar asapnya bisa terfokus ke sidatnya. Udah, kita lanjut makan. Bukan hampir mirip lagi teman-temannya, tapi saya pikir ini tidak ada bedanya dengan capit kepiting. Ini sekarang sudah menunjukkan pukul 5 sore teman-teman. Karena handphonenya tadi lowbat dan chargerannya tidak masuk, jadi ya mohon maaf, hari ini kita tidak berpetualang. Mungkin sebentar malam kita akan ke sungai sebelah sana, di situ banyak kepiting. Setelah makan, sekarang saya akan menutupi semua sisi perapiannya dengan daun seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini cara kita mengasapi sidatnya. Jadi kita tidak perlu membesarkan apinya. Kita hanya perlu api-api kecil yang menghasilkan asap, dan asapnya naik mengenai sidatnya. Ini butuh waktu yang lama teman-teman ya, butuh waktu sekitar 5-8 jam. Tapi untuk lebih sempurnanya ini biasanya 8 jam. Kalian bisa lihat teman-teman, untuk makan malam saya sebentar, saya taruh di sini. Nih, mantap teman-teman ya. Oke. Tadinya saya mau pakai asap rokok untuk mengasapi sidatnya, tapi karena saya bawa rokok cuma 3 bungkus, jadi ya kita pakai bara api saja. Karena saya masih kenyang teman-teman, memang lumayan banyak sidat yang saya makan. Jadi untuk ini persiapan makan malam ini, saya juga masukkan ke dalam sini untuk diasapi. Jadi ya kita makan ini besok saja. Sekarang sudah menunjukkan pukul 19.21. Oke, dan kalian bisa lihat di sini masih proses pengasapan ikan sidatnya.
Untuk hasil yang baik, kayu yang digunakan adalah kayu yang cukup keras, atau lebih tepatnya jangan kayu yang mudah terbakar, agar kualitas asapnya lebih baik. Jujur ini sangat-sangat menyakitkan kawan-kawan. Tapi ya, mau bagaimana lagi? Namanya kita bertahan hidup di hutan ya, risikonya seperti ini. Jadi sedikit ada musibah. Jadi tadi saya meninggalkan shelter dalam waktu yang cukup lama. Saya pergi buang air besar dan sekalian saya turun ke sungai untuk mencari sesuatu. Mungkin ada kepiting yang bisa saya tangkap malam ini. Dan saat saya balik ke shelter, kalian bisa lihat sidat yang saya asapi hilang teman-teman, entah kemana. Saya juga bingung yang mencuri sidatnya itu hewan apa. Tapi saya beberapa kali melihat di sekitaran shelter itu ada musang yang sedari tadi memantau. Dan tadi sore saya juga melihat biawak. Ya, dan kalian bisa lihat kondisinya hancur seperti ini. Ya, mungkin karena aroma sidat yang saya asapi sangat-sangat mengundang hewan-hewan. Jadi saat saya tinggal shelternya, sidatnya tak tersisa teman-teman. Bisa sudah periksa semua sisi dan tidak satupun sidat yang tersisa. Dan terakhir saya lihat sidatnya itu memang sudah matang. Ya, mungkin rezekinya hewan tersebut. Meskipun saya sudah effort, semua kayu bakar yang saya kumpulkan tadi itu sudah habis untuk mengasapi sidatnya, dan ujung-ujungnya ya diambil hewan tersebut. Tapi ya, kita harus menerima kenyataan. Ujian terberat saat ini adalah berebut makanan dengan hewan-hewan penghuni hutan ini. Ya, ini juga jadi pembelajaran untuk saya. Sekarang saya akan sebat dulu. Sampai ketemu besok pagi. Apa mungkin setan teman-teman yang ambil sidat? Hari ketiga di hutan ini diawali dengan pagi yang berkabut, ditambah dengan segelas kopi pahit. Sekarang saya akan mencari sesuatu yang bisa mengisi perut saya pagi ini. Dan di sini saya menemukan tumbuhan palem ini. Saya akan mengambil umbutnya untuk sarapan pagi ini. Nah, ini dia umbutnya. Rasanya cukup enak. Meski tak senikmat daging sidat, tapi paling tidak bisa mengisi kekosongan di perut saya pagi ini. Setelah sarapan, sekarang saya akan membenahi perapian yang sudah diacak-acak oleh hewan misterius semalam. Nah, perapiannya sudah jadi, dan di samping shelter saya menemukan jejak kaki hewan tersangka. Ada yang tahu ini jejak hewan apa? Sebelum berpetualang, saya mengumpulkan kayu bakar terlebih dahulu untuk antisipasi jika turun hujan. Sekarang waktunya menelusuri keindahan hutan, sekalian mencari sumber makanan.
Dan lagi-lagi saya menemukan jejak kaki hewan di pinggiran sungai seperti ini, yang sepertinya ini jejak kaki babi hutan. Dan kalian bisa lihat cuacanya sedang mendung. Namun semoga saja hari ini tidak turun hujan. Dan tepat di pinggiran sungai, saya menemukan buah ini. Tanpa berlama-lama, saya langsung memetik buahnya. Nah, seperti ini bentuk buahnya. Setelah identifikasi, buah ini sangat-sangat aman untuk dikonsumsi. Yang bisa dikonsumsi hanya yang sudah matang seperti ini. Karena saat masih muda, rasanya agak sepat dan cenderung bergetah. Berbeda ketika sudah matang, buah ini kaya akan air. Sekilas mirip jambu air, namun buah ini jauh lebih manis. Karena buah ini rasanya cukup nikmat, sebelum lanjut berpetualang, di sini saya memakan buahnya lumayan banyak. Sekarang kita lanjut berpetualang. Di situasi ini, saya tidak mencari sesuatu yang bisa dimakan, melainkan ada hal yang membuat saya penasaran. Nah, ini dia, kuburan tua yang saya temukan dengan kawan Bahrul di video sebelumnya. Saya kembali ke sini karena ada kawan yang berkomentar seperti ini. Tapi jangan salah, saya tidak mungkin menggali kuburan ini. Lanjut menelusuri sisi lain hutan, menemukan jamur yang tumbuh begitu lebat, tapi sayang ini tidak dapat dikonsumsi. Dan di sini saya menemukan jenis jamur tiram yang tumbuh di batang pohon seperti ini, dikerumuni serangga kecil yang menandakan jamur ini aman untuk dikonsumsi. Sekarang saya akan mengambil jamur ini untuk persediaan makan malam. Terlebih dahulu, saya membuat wadah dari daun seperti ini, kemudian mengumpulkan jamurnya. Nah, ini dia jamurnya. Kemudian saya menyimpannya di dalam saku seperti ini. Menunjukkan pukul 15:10. Alhamdulillah hujan tidak jadi turun. Nah, di sini saya menemukan lokasi dengan pemandangan yang sangat indah. Perpaduan antara aliran sungai, pepohonan, dan juga bebatuan. Di lokasi yang indah seperti ini, aneh rasanya jika saya tidak sebat. Sekarang saya akan menikmati keindahan dan kesejukan alam ini. Namun di balik itu, semua keindahan akan berakhir saat saya menarik akar pohon yang saya pikir itu kuat. Namun ternyata percayalah, menertawakan kebodohan sendiri adalah hal yang juga menyenangkan. Yah, kita dapat satu pembelajaran hari ini. Sebelum kembali ke shelter, saya tertarik dengan keindahan air sungai ini. Sekarang, saya akan mandi terlebih dahulu. Setelah mandi di sungai, saya kembali ke shelter untuk mengelola jamur yang tadi kita dapat. Tidak hanya jamur, saya juga mengambil buah ini untuk persediaan makanan malam ini.
Lanjut saya turun ke sungai untuk membersihkan jamurnya yang akan saya padukan dengan sisa umbut tadi pagi. Sekarang saya akan menyalakan apinya. Sembari menunggu jamurnya matang, di sini saya menyantap buah ini. Bukan karena lapar, tapi karena memang buahnya seenak itu. Nah, sekarang jamurnya sudah matang. Waktunya makan malam. Meski tanpa bumbu apapun, rasanya ini sangat-sangat, ya, seperti jamur. Jadi ini multifungsi teman-temannya, bisa jadi kursi, bisa jadi meja juga. Udah, hidangan penutup. Kalian bisa dengar? Ada yang tahu itu suara burung apa? Nah, itu dia. Jadi di hutan ini masih sangat-sangat terjaga teman-teman ya. Burung-burung, hewan-hewan itu masih sangat-sangat banyak di hutan ini. Setelah sebat, saya ingat satu hal. Saya belum memasang pancing sidat. Saya langsung mencari cacing. Dan menuju ke lokasi di mana saya sering memasang pancing sidat. Oke. Pancing pertama, jadi kita hanya karena dapat sedikit cacing, jadi kita hanya pasang 2 pancing saja. Oke, kayu ini cukup kuat. Kita akan pasang di sebelah sini. Setelah semua pancing terpasang dan bersih-bersih di sungai, karena tubuh lumayan lelah, sekarang saya akan tidur lebih awal. Saya harus mematikan kamera terlebih dahulu. Pukul 2 subuh, saya terbangun dan sudah tidak bisa tidur lagi. Ya, sekarang mungkin saya akan sebat dan ya menikmati keheningan hutan di malam hari. Untuk headlamp yang saya pakai ini, itu sudah 4 malam, tapi cahayanya masih super terang seperti ini. Untuk on off-nya juga ini sudah memiliki sensor seperti ini. Tingkat kecerahannya bisa diatur, dan mode melebar dan fokusnya juga bisa diatur sesuai keinginan. Untuk teman-teman yang sudah pasti tertarik, headlamp ini bisa kalian dapatkan di Marketplace Hike and Run. Atau teman-teman bisa langsung klik produk yang saya sematkan dalam video ini. Malam ini kita akan cari setan, teman-teman. Selamat pagi. Tepatnya di pukul 1 siang. Jadi ya karena semalam saya begadang, jadi bangunnya agak kesiangan dan kalian bisa lihat kondisinya sedang hujan. Dan setelah hujannya reda, saya langsung bergegas ke lokasi pancingnya. Dan ya, semua pancingnya kosong. Kemudian kembali ke shelter dengan kondisi yang lagi-lagi turun hujan.
Setelah hujannya reda, saya akan bereskan ini semua, kemudian pulang. Kalau boleh jujur, saya masih ingin berlama-lama di hutan ini. Tapi dalam situasi ini, saya menyadari satu hal bahwa kondisi saya sekarang dalam keadaan darurat. Rokok yang saya bawa, sisa 1 batang. Dan ini benar-benar darurat, teman-teman. Setelah hujannya reda, saya akan packing dan pulang. Oke, teman-teman. Ini adalah hari keempat di hutan ini. Sekaligus hari terakhir saya di hutan ini. Jadi kesimpulan dari video ini adalah bertahan hidup di hutan tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi setelah kalian melihat video-video survive atau cara-cara survive di hutan, kemudian kalian berpikir survive itu mudah, ada banyak makanan yang disediakan oleh hutan, kalian salah besar. Tidak semudah itu, kawan. Kasus tersesat atau hilang itu kebanyakan di gunung. Dan saat kalian dalam kondisi tersebut, hal pertama yang perlu kalian pikirkan adalah bagaimana kalian bisa dengan mudah ditemukan oleh tim pencari. Salah satu alasan kenapa kalian harus registrasi terlebih dahulu sebelum mendaki gunung. Dan hal penting lainnya adalah mencari sumber air. Karena tubuh manusia itu bisa bertahan selama 10 sampai 30 hari ke depan dengan hanya meminum air. Di samping semua itu, hal yang wajib sebelum melakukan pendakian adalah persiapan yang matang. Karena ketika persiapan kita matang, manajemen air, manajemen waktu kita sudah baik, survive tidak akan terjadi. Tapi bukan berarti survive itu tidak penting, karena hari sial tidak ada yang tahu, teman-teman. Jadi saya katakan persiapan yang matang adalah hal yang wajib, sementara kemampuan dan pengetahuan survival itu adalah hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Oke, teman-teman, ini hujannya sudah mulai reda. Sekarang saya akan bersiap-siap packing, kemudian pulang, teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.